Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan pembersihan internal setelah salah satu pegawainya ditangkap terkait kasus judi online atau judol. Mutia juga telah membuat fakta integritas agar semua jajaran di Kementerian Komdigi melawan judi online. Tentu saja ini adalah langkah yang baik untuk membersihkan internal kita dan kita sudah tegaskan kepada jajaran internal untuk mendukung dan kita keluarkan. Sekali lagi, ini adalah upaya kita untuk membersihkan dan mematuhi fakta integritas yang sebelumnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komdigi untuk sama-sama melawan judol, kata Mutia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun, Mutia belum mengetahui lebih lanjut soal keterkaitan pegawainya yang terjerat judi online. Ia mengatakan hal itu ranah penegak hukum. Lengkapnya nanti mungkin kepolisian yang tahu, berapa banyak data yang lain, silakan nanti ditanyakan kepada para penegak hukum, ujarnya. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa pegawai Kementerian Komdigi yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online, justru menyalahgunakan kewenangannya? Apakah ini adalah kesalahan individu ataukah ada kesalahan sistemik dalam sistem pemblokiran situs judi online? Mutia mengatakan akan menonaktifkan pegawai yang diamankan jika terbukti jadi tersangka. Pihaknya juga akan memberhentikan secara tidak hormat jika sudah inkrah. Ya kalau misalnya kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah dia akan diberhentikan dengan tidak hormat. Kita lihat nanti perkembangannya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi awal yang baik bagi Kemkomdigi, ujarnya. Pertanyaan lain yang muncul adalah, apakah langkah pembersihan internal ini akan cukup efektif dalam mengatasi masalah judi online? Apakah pemerintah perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini? Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa judi online masih merebak salah satunya karena tidak berjalannya pemblokiran. Hal ini terungkap saat polisi mengusut kasus dugaan judi online yang menjerat pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai tersangka. Oknum Komdigi yang menjadi tersangka itu ditangkap oleh tim gabungan Polri. Total, ada 11 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi, mengatakan oknum Komdigi yang ditangkap itu memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online. Namun oknum Komdigi tersebut menyalahgunakan kewenangannya. Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Iya kan? Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka tidak blokir dari data mereka, kata Kombes Ade Arisyam Indradi. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap pegawai yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan pemblokiran situs terkait judi online? Apakah pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan? Polisi juga telah menggeledah kantor satelit yang digunakan para tersangka di Bekasi. Tersangka juga mengakui membina 1.000 situs judi online yang seharusnya diblokir. Para tersangka mendapat 8,5 juta rupiah dari setiap situs yang dibina. Maksudnya adalah menjaga agar situs tadi tidak diblokir. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah 8,5 juta rupiah cukup sebagai imbalan untuk menjaga agar situs judi online tidak diblokir? Apakah ini adalah tanda bahwa ada kesalahan sistemik dalam sistem pemblokiran situs judi online? Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut pegawai Kementerian Komdigi yang terjerat judi online, tetapi juga menyangkut sistem pemblokiran situs judi online yang tidak efektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa sistem pemblokiran situs judi online berjalan dengan efektif.